Oh. Kuning loh. Saya udah lihat jenengan. Ya, tengok kiri Om. Tengok kiri, saya di depan. Nah, ini di depan durian aku posisinya. Putih Om. Gimana Mas? Nah ini Sobat Sepeda, kita sudah sampai di tempatnya Kofdi atau Budi Sukses Squad. Ini tokonya banyak sekali, ada berapa biji nih, gede banget. Yuk kita langsung masuk aja ya. Bagus buat nyantai, enak banget nih Sobat Sepeda. Nih kandangnya rapi banget. Ya Sobat Sepeda, kali ini kita sudah bertemu dengan Om Budi. Ya, selamat malam. Selaku owner dari Sukses Squad ya Om ya, Pekalongan, dan di sini juga ada Mas Chandra selaku pembeli. Nah nih, di sini kita mau mendokumentasikan Sobat Sepeda. Jadi Mas Chandra ini membeli di sini, punya niatan khusus membeli buah burung dari tim Sukses Squad. Itu nanti ceritanya pengen seperti apa sih Mas Chandra? Ya. Perkenalkan, saya Chandra dari Mercury Tim Jogja. Tujuan saya ke Pekalongan adalah untuk mengambil anak Krishna dengan belahan menara. Nah, di sini saya ngambil kakak adik jantan betina dengan tujuan kalau yang betina untuk ternak, yang jantan nanti untuk main. Tujuan kenapa saya ngambil Krishna, karena dari Krishna sendiri burung itu punya konsistensi juara yang tinggi. Itu satu, ya. Yang kedua, kestabilannya juga bagus, CC-nya bagus, akurasi ke betina juga bagus. Menurut saya kriteria itu masuk nanti untuk disilang dengan burung di rumah. Seperti itu, Mas. Ya, mantap sekali. Nah, ini Sobat Sepeda. Jadi motivasinya dari Mas Chandra ini ngambil Krishna dari part 1 yang tadi sudah mengambil burung yang juara, yang sekarang juga ngambil darah-darah burung juara juga. Nah, kita mau tahu nih, Krishna itu seluk-beluknya seperti apa sih? Nah, monggo Om, Krishna itu burung yang seperti apa sih Om? Pada awal muncul itu 2018, tak ikutin lomba di Menjangan, alhamdulillahirrahmanirrahim bisa langsung podium 1. Wes, mantap. Nah, itu perdana lombanya. Saya sampai saat itu, kok bisa langsung juara 1? Mungkin karena satu, ditangani di tim saya yang tepat. Kedua, bakat alam burung itu juga sangat bagus. Bakat alam ya Om ya? Bakat alam. Jadi
menurut pengalaman saya, burung bisa menjadi bagus di samping dirawat dan dilatih orang yang bisa, itu harus ditopang modal utamanya, bakat alamnya itu harus bagus. Bakat alam mulai kelihatan dari pola pelatihan. Dari dulu Krishna itu dilatih enak, tapi punya kelemahan, kalau capek dia buang. Tapi setelah dilombain, malah kelemahannya itu bisa ketutup dengan lawan-lawannya, karena burung lomba kan kebanyakan ngesot ataupun ngayati. Itu setelah dari menjangan itu grafiknya naik terus, bahkan pernah mencapai tingkat yang sudah maksimal bisa mendapatkan sebuah mobil. Mantap sekali sobat sepeda. Krishna dapat mobil dari Om Budi ini. Nah, Om gini Om, kalau untuk anak-anak Krishna atau cucu Krishna itu ada nggak ya Om yang berprestasi Om? Untuk saat kemarin saya menyilangkan Krishna yang pertama dengan anak Pendowo. Yang pertama itu keluar 5 atau berapa, burungnya stabil. Tapi di tempatnya yang beli-beli mungkin nggak sampai buat lomba karena diperanain, di apapun. Yang kedua lagi sama anak Pendowo, tapi beda induan. Yang kedua itu keluar burung 4 di tempatnya comal semua, di tempatnya Mas di Anggi, Jengek itu, di tempatnya Dikin Infinity, di tempatnya Huri, yang satunya hilang. Biasa. Terus sekarang generasi ini Krishna tak silangin sama cucu Hiroshima. Tak dilatih saya, performanya itu bagus sekali. Terus yang ada sisa Krishna sama cucu Pendowo, juga grafiknya udah bagus. Nah, ini yang diambil Mas Chandra, ini Krishna ketemu dengan belahan menara. Nah, saya belum pernah mencoba kualitasnya Krishna dengan belahan menara. Jadi ya saya bilang sama Mas Chandra, kalau lihat dari sudut keduanya, Krishna yang menurut saya bagus, bahkan dia pernah sampai podium yang paling atas. Saya ngefans sama menara. Tingkat kestabilannya luar biasa, CC-nya bagus, ketepatan nyebetnya bagus. Nah, hasilnya apa? Ya, semua akan berharap hasilnya sesuai apa yang kita harapkan. Ya, benar Om. Nah, terus solusinya buat Mas Chandra, yang betina silakan di bawah. Yang jantan tinggal di sini. Untuk saya jodohin, untuk saya batu pelatihan. Ketika burung itu sudah kelihatan bagus, baru saya akan ngasih perkembangannya sama Mas Chandra di dalam proses tahap pelatihannya. Oh ya nih Om, ini kan Om Chandra ini kan beli 2 burung nih Om ya? Iya, ini jantan dan betina. Jantan dan betina. Ini satu induk ya Om ya? Iya. Satu induk. Itu induknya pakai apa nih Om? Ini Krishna tak temuin sama belahan menara. Kalau Krishna alhamdulillah di tempatnya saya player yang sudah syarat prestasi dengan bakat alam yang bagus. Bahkan sampai ke titik puncak dia mendapatkan sebuah mobil di event Lego. Menara itu saya mengidolakan menara. Karena menara saat itu loh saya lihat performanya menara, dia mampu juara 1 4 kali di Lego berturut-turut. Istimewa sekali. Mas Chandra nggak salah pilih nih sobat-sobat. Lanjut Om. Terus saya lihat sendiri latihannya menara. Saya datang ke lapaknya menara namanya Sekayu, dengan ditemani teman saya yang bernama Ayam. Di sana tak lihat burung latihannya istimewa, anti gerobak, anti apapun. Tapi ya itu mainnya di lapak kecil, orangnya mungkin tidak diorbitkan lagi, apa karena sudah takut ditawar mahal ataupun apa. Tapi kalau menurut feeling saya, Krishna tak temuin dengan menara yang sudah saya tahu kedua belah pihak dari kualitasnya. Wih, mantap sekali. Om boleh pegang burungnya nggak Om? Boleh. Mas Chandra boleh Mas Chandra? Oh ya. Yang cowok yang mana Om? Yang cowok yang gelang 78 mungkin. Yang ini. Oh, yang cowok yang ini.
Nih, coba nih saya pegang burungnya. Oh ya, ini untuk kira-kira prediksi kerja gimana Om nih Om, burungnya Om? Monggo. Nah, ini karena Krishna sama Silangan Menara, saya kan belum pernah pelatih, dan ini jantannya masih kurang 5. Nah, karena di hobi ini yang kita utamakan itu adalah menurut prinsip saya, hobi ini bisa bermanfaat. Satu, saya nggak kenal Mas Chandra tanpa hobi ini. Oh ya, benar Om. Berarti kan mengenalkan yang tidak kenal menjadi kenal. Ya. Terus terjalinlah sebuah silaturahim yang baik. Nah, solusinya saya bilang sama Mas Chandra, karena Mas Chandra beli ini kan mahal. Saya bilang, Mas Chandra yang jantan ditinggal di sini aja dulu. Saya latih, saya jodohin, saya latih. Setelah 5 giringan saya latih, kita evaluasi. Nah, kualitasnya gimana? Oh ya. Karena prinsipnya orang beternak, siapa tahu di tempatnya Mas Chandra bisa buat player dan bisa buat untuk beternak dengan caranya benar. Oh, mantap sekali. Kayak bergaransi gitu ya Om ya? Iya, karena kan gimana ya, wong sudah akhirnya saya kenal Mas Chandra, saya mau bangun lele, Mas Chandra punya sebuah tempat pembibitannya, kita kan bisa saya jalin kerja sama Om. Iya, berawal dari hobi merambah ke bisnis, itu yang utamanya. Siap Om. Nah, tadi Om untuk prediksi kerja gimana Om? Kira-kira Om burungnya ini Om? Kalau dilihat dari kedua belah pihak, jantannya Krishna betenanya Menara, ngimpinya yo stabil memang harus, karena kedua belah pihak itu keduanya burung-burung yang stabil. Mental juaranya Krishna udah teruji. Menaranya juga udah teruji. Di rasionalnya loh. Nah, kalau masalah prakteknya tentang sebuah real kualitasnya ya kita evaluasi dengan dilatih. Oh, dilatih ya. Berarti prediksi dari burung ini pokoknya burungnya stabil ya Om ya. Sudah sama-sama dipadukan sama burung-burung yang berkualitas ya Om ya. Yang berkualitas sama-sama dengan burung yang berterah podium. Baik jantan ataupun betinanya. Dan satu lagi sobat-sobat, tadi adalah induknya itu sudah matang ya Om ya, di usia produktifnya. Nah gitu. Oh ya Om, boleh pinjam untuk lihat anatominya nggak Om? Ya, monggo. Oh iya, wait. Mas Anda nyontul nggak Om? Nah nih sobat-sobat, burungnya warnanya gambir. Nah untuk pegangannya dia ototnya itu sudah terbentuk kok. Kalau gini menurut Om Budi apa Om di sini Om? Ngaret. Ini otot atau daging Om? Mungkin itu perpaduan daging yang berotot, bakat. Bakat ya Om ya? Bakat. Saya setuju. Ini bakatnya sudah ada sobat-sobat. Jadi untuk otot itu masa ototnya ada gede. Nah mungkin di kalau otot gede, gimana Om? Mungkin dia punya tenaga yang lebih ya? Penyimpanannya tenaga biasanya dengan badan yang ngaret itu lebih bagus. Ya, pundi-pundi udara kalau zaman dulu saya lihat di Google. Nah itu badannya ngaret sobat-sobat, ngaret. Nah untuk tulangannya dia kenceng, dia menjulur ke atas, nah ke arah anus. Nah untuk sahabat udangnya dia lurus, dia regang segini. Untuk larnya sendiri memang masih 5 ya Om ya? Ya, 5. Masih 5. Nah ini. Nah burungnya kering, lentur ya sobat-sobat untuk lidinya. Nah ini untuk ekornya juga lentur. Nanti mungkin masih bisa berubah ya Om ya. Nanti kalau mau rampas ya Om ya. Nah ini kalau untuk batok kepalanya dia nyuncut gitu sobat-sobat. Nah ini untuk tulang lehernya dia kencang. Nah ini untuk jantannya seperti ini memang sengaja ditinggal dulu ya Om ya? Ya. Untuk diambil di sini. Boleh lihat betinanya Om? Ya, monggo. Nah, untuk betinanya juga warnanya masih sama, gambir. Dia rata ya Om ya kayaknya ya. Ini kakaknya enggak ada selanya Om? Kakaknya ada. Anatominya bagus, tapi kena musibah turun, kan burung pian di tempatku liar, turun dari genteng, pahanya patah. Wah, kok yo iso ngono lho. Nek durung banter ki
Ngapunten pokoknya iki Om. Nah, ini juga katurangganya hampir sama sobat-sobat. Anatominya hampir sama ini. Badannya ngaret, tulangnya sama, persis sama ini. Yang satunya jantan. Sama-sama kenceng capit udangnya, dia sama-sama lentur juga. Dia bulunya kering, juga lentur juga. Ini sama nih, rata nih pokoknya, rata dengan si jantan. Nah, pokoknya recommended banget, pokoknya detail sekali. Mau tanya-tanya lebih lanjut, oke, saya juga mau tanya nih lebih lanjut dengan Om Budi. Jadi gini Om, kalau untuk di bidang ternak merpati ya Om ya. Dari Om Budi sendiri ada tips nggak Om untuk gimana caranya untuk bisa menghasilkan merpati yang kita inginkan Om? Nah, gitu.